Benjamin David Simmons, atau yang lebih dikenal dengan Ben Simmons, adalah salah satu pemain bola basket profesional yang paling dikenal dan diperdebatkan di era modern ini. Ia memiliki bakat yang luar biasa. Ia memiliki size layaknya seorang big man. Ia juga tidak hanya tinggi, tapi juga berotot dan kekar. Meski memiliki size dan kekuatan layaknya big man, tapi ia tidaklah lambat dan pelan. Ia amatlah gesit dan cepat, dan bahkan ia juga punya skill dribble dan passing yang luar biasa. Sayangnya, Simmons punya etos kerja yang minim, membuatnya kini jadi tidak terlihat lagi dan bahkan terancam pensiun dini dari NBA. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas biografi dari Benjamin Simmons. Baiklah, mari kita mulai. Ben Simmons lahir di Melbourne, Australia pada tanggal 20 Juli 1996. Simmons memiliki warisan budaya dan olahraga yang kaya. Ayahnya, Dave Simmons, adalah seorang African American, sementara ibunya, Julie, adalah seorang perempuan kulit putih asal Australia. Simmons sendiri bisa terjun ke dunia basket berkat ayahnya. Ayahnya, Dave, merupakan seorang pemain basket profesional. Awalnya, ia mencoba untuk masuk ke NBA, tapi karena gagal, Dave pun kemudian hijrah ke Australia dan menjadi pemain basket pro di NBL Australia. Ayah Ben Simmons merupakan sosok pemain yang cukup hebat. Bahkan, nomor punggung 25 miliknya diistirahatkan oleh tim Melbourne Tigers, menunjukkan pengaruhnya yang besar dalam dunia basket Australia. BTW, Ben ini memiliki banyak saudara. Ia memiliki 5 orang kakak, dan 4 kakak pertamanya merupakan kakak yang berasal dari ayah yang berbeda. Darah basket yang kental mengalir dalam diri Ben berkat ayahnya. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan olahraga ini. Ia seringkali menyaksikan ayahnya bermain dan melatih basket, membuat dirinya jadi terdorong untuk mengenal basket lebih jauh. Pada usia 7 tahun, Simmons mulai bermain basket untuk tim perwakilan umur 12 tahunnya Newcastle Hunters. Di sana, Simmons belajar banyak, terutama dalam hal bermain dalam sebuah tim. BTW, Newcastle Hunters yang Simmons tempati saat itu merupakan salah satu klub kelompok umur milik Newcastle Hunters yang berlaga di NBL One East, yaitu sebuah klub semi-profesional. Jadi, jelas, ayah Ben Simmons menempatkan Ben di klub yang tepat. Pada usia 10 tahun, ia kembali ke Melbourne dan bergabung dengan tim junior Knox Riders. Knox Riders sendiri merupakan klub yang lebih besar dan lebih tua dari Newcastle. Mereka sudah ada sejak tahun 1982 dan berfokus pada pengembangan bakat muda di Australia. Oh ya, selain basket, Simmons juga sempat bermain rugby dan Australian Rules Football. Untuk informasi, rugby atau football ini memang merupakan olahraga yang paling populer di Australia. Jika di Indonesia olahraga paling populernya adalah sepak bola, maka di Australia, rugby atau football lah yang paling terkenal. Oleh sebab itu, tak heran ketika masih kecil, Ben Simmons juga amat akrab dengan olahraga ini. Simmons sangat cinta dengan basket dan rugby. Ia bahkan sempat bingung tentang olahraga mana yang akan ia fokusi di masa depan. Kekhawatirannya ini akhirnya terjawab saat ia SMP 1. Di sekolahnya di White Ferris College, ia berhasil membawa timnya meraih kejuaraan basket divisi 1A dan dinobatkan sebagai MVP. Keberhasilannya ini membuatnya jadi semakin semangat dan membuatnya menjadi fokus kepada basket dan mulai meninggalkan rugby. Pada usia 15 tahun, ia bermain untuk Box Hill Senior Secondary College dan kemudian menerima beasiswa di Australian Institute of Sport pada tahun 2012. Di tahun yang sama, ia melakukan penampilan pertamanya di Amerika Serikat dalam Pangos All-American Camp, sebuah ajang bergengsi untuk para calon pemain basket. Simmons tampil oke di sana, meski masih amat muda, tapi size dan bakatnya yang luar biasa membuatnya jadi dilirik oleh banyak scouts basket Amerika. Penampilannya di Pangos All-American inilah yang membuat dirinya menjadi incaran dari banyak scouts basket kuliahan di Amerika Serikat. Usai bermain di Pangos All-American, ia dipilih untuk mewakili Australia di kejuaraan dunia FIBA U17. FIBA U17 tahun 2012 ini sendiri merupakan sebuah turnamen yang amat bergengsi. Di sana, terdapat banyak sekali calon pemain NBA seperti misalnya Jabari Parker, Justice Winslow, Jahlil Okafor, Maria Hezonja, Chou Chi, dan lain sebagainya. Di Australia sendiri, Simmons tidaklah sendirian. Selain Ben Simmons, ada juga calon pemain NBA yang saat itu menemaninya, yaitu Dante Exum. Simmons menunjukkan kehebatannya dalam turnamen tersebut. Ia saat itu
mencetak rata-rata 9,0 points, 5,4 rebound, dan 1,1 assist per pertandingan. Penampilan terbaiknya terjadi saat ia melawan Republik Ceko, di mana ia mencetak 26 poin, 10 rebound, dan 5 steal. Australia sendiri akhirnya finish di posisi kedua setelah kalah dari Amerika Serikat di babak final. Medali perak ini menjadi medali perak pertama Simmons di ajang internasional. Pada Januari 2013, Ben Simmons pindah ke Amerika Serikat untuk berkompetisi melawan pemain-pemain yang seukuran dan selevel dengannya. Ia bersekolah di Monfort Academy di Monfort, Florida. Monfort Academy sendiri merupakan sebuah sekolah yang amat bergengsi, terutama dalam hal basket. Di tahun pertamanya, ia langsung berhasil mengangkat performa dari Monfort Academy. Ia saat itu berhasil membantu timnya bangkit dari ketertinggalan 16 poin untuk mengalahkan Saint Benedict's dengan skor 67-65 di Final High School National Tournament. Ia merupakan salah satu pemain terbaik di babak final yang luar biasa tersebut. Usai meraih juara, Ben Simmons kemudian bermain untuk tim senior putra Australia yang dikenal sebagai Boomers pada kejuaraan FIBA Oceania. Ajang ini sendiri merupakan babak kualifikasi untuk Piala Dunia Bola Basket FIBA 2014. Pada usia 17 tahun, Simmons merupakan pemain termuda di Australia dan pemain termuda ketiga di turnamen tersebut. Iya, meski masih 17 tahun, tapi rupanya masih ada dua pemain lagi yang lebih muda dari Ben Simmons saat itu, yaitu Isaiah Maruhoho Leava yang berusia 16 tahun dan Jack Salt yang berusia 17 tahun asal Selandia Baru. Ben Simmons sendiri tidak mendapat menit yang banyak di ajang senior ini. Ia saat itu setim dengan banyak pemain senior seperti Patty Mills, Joe Ingles, Matthew Dellavedova, dan David Anderson, membuat menitnya jadi amat terbatas. Meski terbatas, tapi Simmons tetaplah senang bisa masuk ke tim ini. Ia mengambil turnamen ini sebagai pelajaran baginya untuk masa depan. Ben Simmons dan rekan-rekan sendiri akhirnya berhasil mengamankan gelar juara di turnamen ini. Selama turnamen ini, pada 2 pertandingan, ia mencetak rata-rata 2 poin per pertandingannya. Setelah menyelesaikan serangkaian pertandingan di level SMA dan FIBA, Simmons pun kemudian melanjutkan musim juniornya di SMA. Di musim juniornya di Monfort Academy pada 2013-2014, Simmons menunjukkan dominasi yang luar biasa. Ia mencetak rata-rata 18,5 poin, 9,8 rebound, dan 2,7 assist per pertandingan. Simmons benar-benar dominan di musim tersebut. Bersama rekannya, yaitu D'Angelo Russell, mereka berhasil mengobrak-abrik sekolah-sekolah lain di daerah mereka. Simmons sendiri saat itu langsung menjadi perhatian di mana-mana. Ia dijuluki sebagai seorang point guard raksasa yang punya atletisme yang super mengerikan. Monfort sendiri akhirnya menyelesaikan musim dengan rekor 28 kali menang dan 0 kali kalah. Mereka mengakhiri musim dengan kemenangan 71-62 atas Hokill Academy di stadionnya New York Knicks, yaitu Madison Square Garden. Simmons menyumbang 24 poin dan 12 rebound di ajang final tersebut. Berkat penampilannya yang luar biasa, ia pun saat itu mendapatkan gelar MVP. Ia juga dinobatkan sebagai pemain junior SMA terbaik di Amerika Serikat dan mendapatkan beberapa predikat pemain terbaik dari lembaga-lembaga basket di Amerika. Pada 12 November 2014, Simmons secara resmi menandatangani surat niat nasional untuk bermain basket di LSU. Dari sekian banyaknya kampus yang menawarkannya, Simmons akhirnya memilih untuk berkuliah di LSU. Ada beberapa alasan mengapa Simmons saat itu memilih untuk berkuliah di Louisiana State University. Ayah baptisnya, David Patrick, saat itu merupakan asisten pelatih di LSU. Karena Simmons sangat dekat dengan David, akhirnya Simmons pun memutuskan untuk pergi ke LSU juga. Simmons juga saat itu amat yakin bahwa LSU bisa menjadi tempat yang tepat untuk lebih mengembangkan karirnya supaya bisa masuk ke NBA. Oleh sebab itu, Simmons pun akhirnya memilih LSU. Usai menandatangani surat niat dengan LSU, Simmons pun lanjut ke musim SMA terakhirnya. Simmons semakin gacor di tahun terakhir SMA-nya ini. Ia bahkan saat itu dijadikan starter untuk tim East di McDonald's All-American. Ia juga memenangkan penghargaan Morgan Wooten Award dan dinobatkan sebagai Naismith Prep Player of the Year, serta Gatorade National Player of the Year. Dalam 29 pertandingan di musim reguler, ia rata-rata mencetak 28,0 points, 11,9 rebound, 4,0 assist, dan 2,6 steals per game. Kombinasi scoring, defense, dan playmaking yang luar biasa membuatnya menjadi pemain SMA yang super komplit di negara Amerika. Puncak karir SMA Ben Simmons terjadi saat ia memimpin Monfort Academy meraih gelar High School National Tournament ketiga berturut-turut. Ia mencetak 58 poin dan 35 rebound selama turnamen 3 hari tersebut, dan kembali mendapatkan penghargaan MVP. Ia bergabung dengan Greg Oden dan LeBron James sebagai satu-satunya pemain yang berhasil mendapatkan back-to-back MVP di High School National Tournament.
Ben Simmons benar-benar lengkap dan komplit di tahun terakhirnya di SMA ini. ESPN menempatkannya sebagai pemain SMA nomor 1 di Amerika, dan ia dianggap oleh banyak orang sebagai pemain SMA terbaik di dunia. Dengan bekal prestasi gemilang di tingkat junior dan SMA, Ben Simmons pun kemudian melangkah ke level selanjutnya dan bermain di Louisiana State University. Sebelum memulai perjalanannya di NCAA Amerika Serikat, Simmons dan LSU lebih dahulu berlatih tanding di Australia. Di Australia ini, Simmons dan rekan-rekan bermain dalam 5 pertandingan melawan tim basket profesional NBL Australia. Pertandingan pertamanya adalah menghadapi Newcastle All-Stars. Simmons tampil luar biasa di game tersebut dengan 22 points, 10 rebound, 4 assist, 3 block, dan 2 steal. Tak hanya tampil apik, LSU juga menang saat itu dari Newcastle dengan skor 89-75. Di game kedua, Simmons dan rekan-rekan berhadapan dengan tim yang populer, yaitu Sydney Kings. LSU memang kalah di game tersebut, tapi Simmons tampil produktif dengan 26 poin, 5 rebound, dan 8 assist. Simmons bahkan saat itu nyaris mengirim pertandingan ke babak overtime, tapi sayang, tip-in-nya gagal masuk. Secara keseluruhan, Ben Simmons tampil apik di 5 pertandingan pramusim di Australia ini. Ia memimpin kampusnya dengan rataan sekitar 20 poin dan 9 rebound, dan menutup pramusim dengan rekor 3 kali menang dan 2 kali kalah. Kembali ke Amerika Serikat, namanya semakin melambung. Ia dinobatkan sebagai Preseason Player of the Year oleh SEC dan masuk ke dalam tim Preseason All-American Associated Press. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang amat prestisius. Meskipun masih berstatus sebagai anak baru, tapi ia sudah bisa menyaingi dan mengungguli para seniornya di level universitas. Di musim reguler, Simmons juga tetap tampil gacor. Permainannya amat lengkap. Ia memang tidak terlalu bisa menembak, tapi selain itu, ia melakukan semua tugasnya dengan sempurna. Ia mampu menyerang ke dalam dengan baik, melakukan playmaking dengan baik, defense dengan gigih, dan lain sebagainya. Bahkan, pada Januari 2016, salah satu pemain terbaik di dunia, Magic Johnson, menyebut bahwa Ben Simmons sebagai pemain all-around terlengkap yang pernah ia lihat semenjak LeBron James. Di Twitternya, Magic berkata seperti ini, "Pemain LSU, Ben Simmons, adalah pemain all-around terbaik yang pernah saya lihat semenjak LeBron James." Pujian ini saat itu menjadi berita besar karena datang dari seorang legenda point guard NBA. Selama musim reguler, Simmons memimpin LSU di hampir semua kategori statistik dengan rata-rata 19,2 points, 11,8 rebound, dan 4,8 assist per pertandingan. Meski LSU gagal melaju ke turnamen NCAA, performa individunya yang luar biasa mengantarkannya pada penghargaan First Team All Southeastern Conference dan Freshman of the Year. Pada 21 Maret 2016, usai menyelesaikan tahun pertama kuliahnya, Ben Simmons secara resmi mengumumkan keputusannya untuk masuk ke NBA Draft 2016. Simmons merupakan prospek paling top di angkatan tersebut. Orang-orang menyandingkannya dengan nama-nama beken seperti Magic Johnson dan LeBron James. Dan akhirnya, pada 23 Juni 2016, Philadelphia 76ers memilih Ben Simmons di urutan pertama. Dengan terpilihnya Ben Simmons di urutan pertama ini, maka Simmons resmi menjadi pemain Australia kedua yang terpilih di pilihan pertama NBA Draft. Pemain sebelumnya adalah Andrew Bogut. Ben sudah dinanti-nantikan banyak orang. Sayangnya, debutnya di NBA harus tertunda setelah ia mengalami cedera patah tulang kaki di kaki kanannya pada saat latihan. Cedera ini memaksanya untuk absen di sepanjang musim 2016-2017. Usai absen selama 1 tahun penuh, Simmons pun kemudian menjalani debutnya di 2017-2018. Karena ia tidak pernah bermain di musim reguler NBA, maka musim 2017-2018 pun menjadi musim rookie resmi dari Ben Simmons. Ia menjadi seangkatan dengan para anak baru angkatan 2017 seperti Donovan Mitchell, Jason Tatum, Lonzo Ball, dan lain sebagainya. Keraguan muncul dari para analis. Analis menilai bahwa Ben Simmons mungkin tidak sehebat yang diberitakan. Namun, Simmons membungkam semuanya pada musim debut resminya tersebut. Ia langsung mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pemain ketiga setelah Oscar Robertson dan Art Williams yang meraih triple-double dalam 4 pertandingan pertamanya. Pada pertandingan keempatnya di NBA, Simmons tampil memukau dengan triple-double, yaitu 21 poin, 12 rebound, dan 10 assist. Usai triple-double tersebut, nama Simmons pun semakin mekar.
dan ia semakin dibandingkan dengan para legenda-legenda triple-double seperti Oscar Robertson dan Magic Johnson. Simmons tampil konsisten di musim perdananya ini. Permainan all-around-nya sangat cantik dan mengangkat performa Sixers. Performanya yang konsisten ini membuatnya menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah NBA yang memulai musim dengan minimal 170 poin, 100 rebound, dan 80 assist dalam 10 pertandingan pertama. Simmons sendiri akhirnya mengakhiri musim NBA pertamanya ini dengan rataan 15,8 points, 8,1 rebound, dan 8,2 assist per game. Ia merupakan rookie terbaik di musim tersebut. Meski beberapa fans memang tidak menyukai status rookie-nya ini, tapi secara aturan NBA, Ben Simmons memanglah seorang rookie. Akhirnya, Simmons berhasil mengungguli rookie-rookie lain, termasuk Donovan Mitchell dalam rangkaian Rookie of the Year. Di musim 2017-2018 tersebut, Simmons meraih gelar NBA Rookie of the Year dan masuk ke dalam NBA All-Rookie First Team. Ia juga saat itu menjadi rookie pertama sejak Magic Johnson yang berhasil mencetakkan triple-double di playoff. Di musim berikutnya, Ben Simmons semakin matang. Ia tampil mantap dalam all-around dengan rataan sekitar 17 poin, 9 rebound, dan 8 assist. Ia juga untuk pertama kalinya masuk ke dalam All-Star. Dengan masuk ke Ben Simmons ke All-Star, maka Simmons menjadi pemain warga negara Australia pertama yang masuk All-Star. Simmons sendiri tampil oke di All-Star. Selama 16 menit, pemain tinggi ini tampil oke dengan 10 poin, 6 rebound, dan 7 assist. Ia juga perfect dalam memasukkan bola ke dalam keranjang dengan 5/5 field goals. Selain tampil baik, Simmons juga berhasil membawa Sixers ke arah yang lebih baik di musim 2018-2019 ini. Ia membawa Sixers meraih rekor 51 kali menang dan 31 kali kalah, dan berhasil lolos ke playoff. Rataan Simmons memang agak menurun di playoff kali ini, tapi secara overall, ia punya penampilan yang cukup solid. Ia bahkan sempat mencetak 31 poin pada game 3 ronde pertama. 31 poin tersebut merupakan career high-nya di playoff saat itu. Sixers sebenarnya merupakan tim yang dalam dan hebat, namun sayang di ronde kedua, mereka bertemu dengan Toronto Raptors. Raptors amatlah kuat di musim tersebut. Mereka saat itu merupakan tim yang dalam dan lengkap. Simmons dan kawan-kawan memberikan perlawanan yang luar biasa untuk Raptors. Namun sayang, pada akhirnya, mereka harus pulang, usai dikalahkan oleh Raptors di Game 7. Raptors sendiri saat itu akhirnya berhasil meraih gelar juara NBA. Mereka mendapatkannya usai mengalahkan Golden State Warriors. Pada musim-musim berikutnya, Ben Simmons terus membuktikan dirinya. Ia kembali terpilih sebagai All-Star sebanyak 2 kali berturut-turut, menjadi pemain Australia pertama yang meraih kehormatan tersebut. Pada musim 2019-2020, ia memimpin liga dalam hal steals dan terpilih dalam All-NBA Third Team serta NBA All-Defensive First Team. Ia juga saat itu finish di urutan keempat dalam pemain bertahan terbaik di bawah pemain-pemain senior hebat seperti Giannis, Anthony Davis, dan Rudy Gobert. Musim 2020-2021 menjadi musim yang bersejarah bagi Ben Simmons. Simmons sebenarnya tetap tampil oke di musim keempatnya tersebut. Ia tetap tampil baik secara all-around dan bahkan finish di urutan kedua dalam Defensive Player of the Year. Sayang, kegagalan dalam playoff 2021 menjadi titik balik yang merusak citranya. Saat 76ers kalah dari Atlanta Hawks di semifinal Playa Timur, Simmons dikritik habis-habisan karena performanya yang buruk di garis free throw dan keengganannya untuk menembak, terutama saat ia melepaskan kesempatan open dunk di game 7. Simmons benar-benar bapuk di serial playoff melawan Hawks tersebut. Ia saat itu hanya mampu mencetakkan 9,9 points dengan persentase free throw yang amat rendah, yaitu 33%. Serial melawan Hawks ini rupanya menjadi serial yang amat mengubah karirnya. Simmons langsung berubah usai serial tersebut. Serial yang buruk melawan Hawks tersebut, khususnya di game 7, membuat hubungannya dengan pelatih Doc Rivers dan rekan satu timnya, Joel Embiid, menjadi memburuk. Mereka kerap kali bertengkar, membuat suasana tim menjadi tidak lagi kondusif. Simmons pun akhirnya secara terang-terangan menolak untuk bermain lagi di Sixers, dan secara terang-terangan juga meminta untuk di-trade. Konflik mogok main dari Simmons ini sendiri saat itu akhirnya berujung pada denda yang membuatnya menjadi pemain dengan denda terbanyak dalam sejarah NBA, dengan total denda yang dilaporkan mencapai lebih dari $10 juta. Pada Februari 2022, Simmons akhirnya ditukar ke Brooklyn Nets sebagai bagian dari kesepakatan besar yang menukar James Harden. Sayangnya, ia tidak pernah bermain untuk Nets di sisa musim itu karena cedera punggung. Masa-masanya di Brooklyn dipenuhi cedera dan performa yang menurun drastis. Ia hanya bermain dalam 90 pertandingan selama 3 musimnya bersama Brooklyn Nets.
Pada musim 2022-2023, ia mencetakkan statistik terendah dalam karirnya di hampir semua kategori. Dan pada Februari 2025, usai lelah dengan Ben Simmons, Brooklyn Nets akhirnya memutuskan untuk memutus kontraknya. Setelah menjadi free agent, Simmons menandatangani kontrak 1 tahun dengan Los Angeles Clippers senilai $1,08 juta. Musimnya bersama Clippers bisa dibilang merupakan musim terburuknya sejauh ini. Ia hanya mampu mencetak rataan 2,9 poin dan 3,8 rebound. Ia juga punya persentase field goals yang amat buruk, yaitu 43% field goals. Kini, kontraknya bersama Clippers sudah berakhir. Ben Simmons kini berstatus sebagai pemain bebas agen. Laporan terbaru menyebutkan bahwa ia menolak tawaran kontrak minimum dari New York Knicks karena masih berharap mendapatkan kontrak dengan nilai lebih tinggi dari tim lain. Masa depan Ben Simmons di NBA kini diselimuti ketidakpastian. Dengan riwayat cedera yang panjang dan penurunan performa yang signifikan, banyak rumor yang beredar tentang kemungkinannya pensiun dini. Namun, dengan segala potensinya sebagai seorang playmaker dan defender elit, masih ada harapan bahwa ia akan menemukan tim yang memberinya kesempatan untuk kembali menunjukkan sinarnya. Simmons sendiri belumlah menyerah. Beberapa waktu lalu, melalui Instagramnya, Simmons mengisyaratkan bahwa ia akan kembali lagi ke NBA. Bagaimanapun, hingga detik ini, berita tentang tim mana yang akan menjadi rumah barunya masih belum terdengar. Sepertinya, tidak ada tim yang ingin mengambil pemain problematik ini. Terlalu bahaya rasanya untuk mengambil Simmons yang rentan cedera dan mengambekkan seperti ini. Menurut kalian, apakah Ben Simmons akan tetap bermain di NBA musim 2025-2026 mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, itulah tadi biografi dari Ben Simmons. Ia punya potensi yang luar biasa. Sayangnya, etos kerja yang buruk ditambah masalah cedera membuat karirnya jadi benar-benar menurun. Kini, ia hanyalah seorang pemain bench yang bahkan mungkin saja akan pensiun dini dari NBA.